Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Hari ini aku mau bikin peyek kacang tanah. Peyeknya super tipis, gurih, renyah, rapuh plus crispy. Bikin lagi, gak bisa berhenti makan. Kacangnya pun tetap renyah, gak melempem. Ternyata rahasia peyek crispy itu bukan di bahan mahal, tapi di cara menakar air biar pas. Dan kalau mau kacang tanahnya nggak melempem, ada cara masukin kacangnya yang tepat loh. Kalau salah dikit aja, peyek bisa bantet, melempem, dan keras. Nah, aku bakal kasih resep lengkapnya. Plus tips penting, biar kalau Besti mau bikin peyek, anti gagal. Langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat peyek kacang tanah. Pertama-tama kita akan haluskan bumbu-bumbunya dulu. Kita siapkan cobek, tuangkan 1 sendok teh garam. 3 buah bawang putih yang sudah dikupas dan dicuci bersih. 3 buah kemiri, 2 ruas kencur. Ulek hingga halus. Kalau malas ngulek boleh di blender ya. Tapi aku saranin bumbu-bumbunya diulek aja. Hasilnya bakalan beda, Besti. Lebih enak kalau diulek. Ulek-ulek terus semua bumbu hingga halus. Kalau sudah mulai halus seperti ini, tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Haluskan hingga semua bercampur. Campurkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Ulek-ulek lagi hingga bahan halus dan bercampur merata. Bumbu-bumbu ini merupakan rahasia peyek wangi plus gurih dan gak hambar. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita timbang 250 gram tepung beras. Tuangkan ke dalam wadah. Timbang juga 20 gram tepung tapioka. Tuangkan ke dalam wadah. Masukkan 65 ml santan instan. Campurkan juga 1 butir telur. Siapkan 350 ml air, tuangkan sedikit dulu. Terus masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Lanjut aduk-aduk hingga merata. Sambil masukkan air secara bertahap sedikit demi sedikit. Terus diaduk-aduk hingga merata. Nah, tips pentingnya nih. Jangan langsung dituang semua airnya ya. Coba cek kekentalannya. Adonan harus agak cair, mirip adonan crepes. Supaya bisa tipis di wajan dan hasilnya kriuk. Konsistensi adonan harus cair seperti ini ya Besti. Jangan kental, karena kalau adonan kental nanti peyeknya keras dan tidak rapuh. Kalau menurut aku tingkat kekentalan adonan sudah oke nih Besti. Tapi kalau nanti sudah digoreng dan mau lebih tipis lagi, boleh ditambahkan lagi airnya ya. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Terus masukkan daun jeruk yang sebelumnya sudah diiris-iris halus. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Di sini aku masukkan 15 lembar daun jeruk yang berukuran kecil. Kalau ukuran besar, 10 lembar daun jeruk aja cukup ya Besti. Pastikan daun jeruk sudah benar-benar teraduk rata. Sekarang kita timbang 250 gram kacang tanah. Kemudian cuci bersih dan tiriskan. Sekarang kita mulai menggoreng. Panaskan wajan, kemudian tuangkan minyak ke wajan. Masukkan minyaknya harus agak banyak ya Besti. Panaskan minyak goreng dengan api sedang. Api jangan terlalu besar, nanti gosong. Tapi dalamnya nggak kering. Kalau terlalu kecil, peyek bisa berminyak. Siram-siram pinggir-pinggir wajan. Biar minyak merata ke semua bagian wajan. Saat memasukkan adonan harus dipastikan minyak sudah benar-benar panas. Nah, di sini ada rahasia penting. Tips nih Besti, sebelum menggoreng harus dipastikan adonan diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Biar tepung tidak mengendap di bawah. Kalau tepung terendap di bawah, peyek yang terakhir digoreng akan tebal dan kurang kriuk. Kalau udah, kita aduk-aduk seperti ini.
Ambil 1 centong, masukkan kacang tanah secukupnya ke dalam centong. Ini kunci biar kacang tanah nggak melempem. Karena kalau dimasukkan semua ke dalam adonan, kacang tanah akan terendam lama di dalam adonan, sehingga akan menyebabkan kacang tanah kurang renyah saat digigit nanti. Ambil 1 sendok sayur adonan, tuang di pinggir wajan. Lalu biarkan adonan jatuh sendiri ke minyak. Tuangkan lagi adonan di sebelahnya. Susun rapi seperti ini. Kemudian siram-siram peyek seperti ini, sampai nanti lepas sendiri. Di sini aku mau kacang tanahnya utuh, nggak aku belah-belah. Karena aku mau makan sendiri bersama dengan keluarga. Dan biar makan peyeknya puas sama kacang tanah yang banyak. Kalau mau buat jualan bisa dibelah-belah, biar kacang tanahnya lebih banyak. Goreng sampai berwarna kuning keemasan. Peyek yang matang sempurna bakalan terdengar kriuk waktu dipatahkan. Untuk ukuran peyek disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau mau lebar-lebar bisa seperti ini. Tapi kalau mau ukurannya lebih kecil, tuangkan adonannya sedikit aja. Nggak perlu dibalik ya besti, tetap siram-siram aja biar permukaannya matang. Kalau peyek udah berwarna keemasan, bunyi gorengan sudah agak tenang, dan nggak berisik seperti di awal menggoreng, itu tandanya peyek udah matang dan udah bisa diangkat. Kreasi sajian lezat peyek kacang tanah siap dihidangkan. Akhirnya jadi juga peyek kacang tanah pertama aku. Super tipis, rapuh, kriuknya kedengaran banget. Rasanya gurih, wangi daun jeruknya bikin makin nagih. Dan yang paling bikin aku senang, semua ini bisa didapat hanya dengan trik sederhana. Ukuran air harus pas, adonan jangan terlalu kental, dan api gorengan harus stabil. Kalau kalian suka resep ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak resep ekonomis, gampang, tapi hasilnya bikin bangga yang akan aku bikin di sini. Kalian biasanya makan peyek pakai apa? Pecel, rawon, atau langsung jadi cemilan? Aku tunggu jawabannya ya besti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah di video ini. Sampai jumpa di kreasi sajian lezat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.